الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta Al-Imam Malik rahimahullahu taala, hadis terhadap yang mensyughulkan kita, yang menyibukkan kita di dalam salat. Kemarin hadis tentang Nabi diberi baju gamis oleh Abu Jahim. Kemudian teringat itu oleh Nabi setelah selesai salat. Nabi kembalikan dan takut Nabi terjadi fitnah di dalam salatnya. Hadis hari ini qala bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Malik an Abdullah ibni Abi Bakrin anna Aba Talhah al-Ansari kana yusalli fi haitihi. Dari Sayyidina Anas bin Malik, daripada Sayyidina Malik ibni Anas, daripada Abdullah ibni Abi Bakar. Apa kata Abdullah bin Abi Bakar? Anna Aba Talhah Ansari, bahwa Aba Talhah, Nabi punya sahabat yang setia satu lagi namanya Aba Talhah. Aba Talhah ini sempat pecah bibirnya, berdarah, dan itu mengenai badan Rasulullah ketika Nabi diserang oleh orang kabilah Arab ketika di Uhud. Di Uhud Nabi akan diserang dan sempat diisukan Nabi sudah meninggal dunia. Ketika itu banyak yang mundur termasuk Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman mundur itu bukan karena kecewa dan bukan pula karena beliau beralih agama, tidak. Sayyidina Utsman balik ke Madinah dari Uhud itu karena sudah mendengar Nabi SAW meninggal dunia. Padahal tak ada yang meninggal. Yang berdarah-darah itu adalah Aba Talhah. Aba Talhah al-Ansari. Aba Talhah ini dulunya kafir. Melihat dan mendengar Ummu Sulaim, janda. Ummu Sulaim ni ibunya Anas bin Malik. Perempuan mulia, perempuan taat. Salah satu sahabiah perempuan yang taat daripada generasi sahabatnya Rasulullah, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini taat. Ketika Ummu Sulaim ini menjadi janda, datanglah Abu Talhah melamar Ummu Sulaim. Ditolak oleh Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, sebenarnya tidak pantas dan tidak layak untuk menolak lamaran daripada Abu Talhah. Abu Talhah ni orangnya berduit, orangnya gagah, dan orangnya pun dimuliakan dari kalangan orang kafir. Tapi satu saja alasan untuk menolak engkau ya Abu Talhah. Kata Ummu Sulaim ibu Anas bin Malik, apa? Anta kafir. Engkau kafir. Kalau engkau mau masuk Islam, aku mau menikah dengan engkau. Wah, ujiannya berat nih masuk Islam, Mbak. Kata Ummu Sulaim, kalau seandainya engkau mau Islam, engkau masuk ke dalam Islam, aku nikah dengan engkau. Kata Abu Talhah, kata Ummu Sulaim kepada Abu Talhah,
Tapi ketika itu Abu Talhah pun memikir-mikir, datang kedua kali. Kata Abu Talhah, aku ingin menikahi engkau, hai Ummu Sulaim. Kata Abu Talhah, siapa yang harus aku temui? Yang harus engkau temui itu adalah Rasulullah. Tapi kata Ummu Sulaim, engkau mesti membuang seluruh berhala-berhala yang ada di rumahmu. Patung-patung yang ada di rumahmu, kamu buang. Tak ada lagi berhala satu pun di rumahmu, dan engkau pun boleh menikah dengan aku. Akhirnya datanglah Abu Talhah kepada Rasulullah, mengatakan, aku nak menikahi Ummu Sulaim, tapi Ummu Sulaim mensyaratkan aku mesti masuk Islam. Kata Nabi, Ummu Sulaim lah yang mensyaratkan, dan syaratnya itu adalah benar. Akhirnya, dengan memang cintanya kuat sekali Abu Talhah kepada Ummu Sulaim, pulang Abu Talhah, dibuang seluruh berhala-berhala di rumah Abu Talhah. Kemudian Abu Talhah pun masuk Islam dan menikahlah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Abu Talhah ini orang kaya. Orang kaya. Kana yusalli fi haitih. Abu Talhah ni salat di bustan. Bustan ini di kebun kurma dia. Dia punya kebun, luas kebunnya Abu Talhah ini. Jadi salatlah Abu Talhah di kebun. Ini setelah Abu Talhah masuk Islam. Fatara, kemudian terbanglah daripada ada yang mengatakan yang terbang itu lebah. Ada yang mengatakan yang terbang itu hama. Ya, warnanya itu sawad wal hamrah. Hitam campur-campur merah. Apa hamanya itu tak tahu gitu. Jadi dia terbang. Khawatir dia terbang itu dilihat terus oleh Abu Talhah dalam salat. Kemana ia hinggap nanti setelah selesai salat, rencana bisa ditangkap. Setelah selesai salat nanti bisa dibunuh. Maka dia lihat terus. Ya taraddad. Ya taraddad itu bolak-balik pandangan Sayyidina Abu Talhah. Oh, kok gara-gara lebah tadi ni. Kemana dia? Tiba-tiba ketika salatnya tibalah balik. Salat tiba belakang. Faja'ala yatba'uhu basarahu sa'ah. Matanya, penglihatannya Abu Talhah terganggu. Kadang beralih sana, kadang sini. Fama raja'a ila salatih. Kemudian balik lagi ke tempat dia salat. Fa idzan huwa la yadri kam salih. Sampai Abu Talhah tak tahu lagi berapa jumlah bilangan salatnya. Lupa Abu Talhah. Berapa jumlah bilangan salatnya Abu Talhah? Ke sana, ini, datang lagi. Tak tahu lagi Abu Talhah berapa jumlah bilangan salat. Faqala, maka berkatalah Abu Talhah, laqad asabatni fi mali hadha fitnah. Aku telah ditimpa dengan hartaku oleh fitnah. Bayangkan, dia merasanya lah kena fitnah di hartanya. Dia merasa dirinya sudah terfitnah oleh harta karena sayangnya ke harta, sayangnya ke pohon kurma, takut kalau seandainya hinggap lebah ni, hinggap hama ini bisa hancur, bisa gagal panennya. Fitnah. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan kepada Rasulullah. Fazakara lahu alladhi asabahu fi aitih. Berceritalah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni salat di kebun, tapi lewatlah hama, lewatlah kupu-kupu atau sejenisnya di hadapan aku, dan aku selalu memandangnya. Karena aku khawatir di mana dia hinggap nanti, aku khawatir nanti rusak panen tu, rusak buahnya. Tak masak atau kalaupun masak dia busuk ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Wa qala, apa jawaban Nabi? Wa qala ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Talhah, itu aku telah ditimpa oleh fitnah ya Rasulullah. Faqala, kemudian Abu Talhah mengatakan, ya Rasulullah, huwa sadaqatu lillah. Seluruhnya aku sedekahkan untuk Allah. Karena itu sudah menghalangiku untuk mengingat Allah. Karena itu menggangguku daripada khusyuk untuk salat. Seluruhnya aku sedekahkan untuk Allah. Bayangkan, punya kebun kurma 50 hektar,
kemudian salat di dalam kebun, lewat kupu-kupu, terganggu salat, menengok, tak tahu. Disedekahkan ke 50 hektarnya. Siapa ada di antara kita macam tu? Itu makamnya sahabat. Ada teringat kita dalam jual beli, disedekahkan ruko tu untuk perang fisabilillah. Ada tak di kita? Kita tak. Kita justru diingat itu tu di dalam solat. Setelah itu, tak merasa bersalah. Bahkan sempat menghitung-hitung untung di dalam solat. Hari kau berapa jual beli? Apalagi kalau sempat pula membuka kotak ini. Bangunkan saman. Kau nak suruh pulang dulu. Jadi ditengok macam mana ni? Kalau Sayyidina Abu Talha disedekahkan untuk Allah. Apa kata Rasulullah? Fadhahu haitsu syi'ta. Kata baginda Nabi SAW, lakukanlah sebagaimana engkau masyi'ta, sebagaimana engkau mampu. Lakukan. Tapi seluruhnya itu tidak dianjurkan Rasulullah. Maksudnya mungkin separuh engkau sedekahkan, mungkin separuh lagi engkau tahan. Nah itu maksudnya. Maka semampu engkau, lakukanlah kata Rasulullah. Berapa engkau mampu? Oh mampu engkau 25 hektar, 25 hektarnya sedekahkan. Yang 25 hektar lagi, dah tinggalkan. Kalau engkau mampu keseluruhannya, silahkan juga. Maka Nabi Syi'ta di sana itu adalah yang mampu. Mampu silahkan, yang tak mampu juga tidak apa-apa. Nah ini pelajaran bagi kita bahwa sesuatu yang penghalang kita di dalam salat, sesuatu yang menghalangi kita di dalam salat, itu bolehlah kita untuk menyerahkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Abu Talha melakukan ini? Wa kanu yaf'alunahu qata'an limaddatil fikr. Abu Talha ini melakukan itu semata-mata karena bersalah saja rasanya. Ya seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf terlambat takbiratul ihram dengan Nabi, merasa bersalah sehingga disedekahkannya berapa? Seluruh hartanya. Bahkan dia punya onta 300 ekor onta, ia sedekahkan untuk perang fisabilillah. Ternyata tak cukup. Tak cukup. Dia merasa bersalah, kemudian dia sedekahkan harta. Para sahabat Nabi seperti itu. Abu Talha merasa terganggu di dalam salatnya, ia sedekahkan kebunnya. Jadi itu tuh semata-mata karena merasa bersalah kepada Allah, sehingga untuk membayar sebagai kifaratnya itu adalah dia mensedekahkan keseluruhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pelajaran untuk kita. Maka mahal salat itu, Pak. Khusyuk di dalam salat itu mahal. Mahal. Berpuluh hektar kebun kurma boleh disedekahkan untuk perang fisabilillah, pengganti khusyuk dalam salat. 300 ekor onta boleh diganti untuk takbiratul ihram dengan imam. Mahal Pak salat ini. Cuma kadang kita yang lalai. Untuk salat dah masuk kita santai-santai. Dan bahkan kita sengaja kan baru qamat. Sudah tu baru rakaat pertama. Sudah tu kan baru rakaat kedua. Setelah tu baru rakaat kedua. Setelah tu kan alun salam lah itu katanya. Jadi maunya ke masjid tu, orang dah bubar baru datang ke masjid. Jadi kita ni kadang ada kesengajaan, ya, karena tidak ada rasa rugi dalam ibadah. Para sahabat rasa ruginya tinggi sekali. Tinggi rasa rugi sahabat kalau tidak ikut salat berjemaah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, haddatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakrin anna rajulan minal ansar kana yusalli fi ha'itin lahu bil Kuf. Wadi min adwiyatil Madinah fi zaman at-tamr wa nakh. Pada dikatakan bahwa ada seorang laki-laki minal ansar. Minal ansar berarti ini asli penduduk Madinah, ansar. Kalau muhajirin itu penduduk Makkah. Ansar penduduk Madinah. Yang terakhir, yang pertama lahir penduduk Ansar Madinah, itu siapa kemarin? Penduduk Ansar yang pertama kali lahir, Nu'man bin Bashir.
penduduk Muhajirin yang pertama kali, anak bayi pertama kali lahir di Madinah dari golongan Muhajirin, Abdullah bin Zubair bin Awam. Anak bayi yang lahir pertama kali di Madinah tapi golongan Ansar, itulah Sayyidina Nu'man bin Bashir. Anna rajulan minal Ansar, bahwa ada laki-laki dari golongan Ansar. Dia salat di kebunnya. Di kebunnya tadi ada wadiah. Wadiah ni ada lembah begitu. Dan pas pula musim-musim berbuah daripada kurma, nakhal. Kemudian menengok musim tadi ada yang jatuh daripada buah kurma. Ketikanya salat, mungkin ada terlampau masak, jatuh di depan dia. Jatuh di depan dia itu, fa'ajabah. Khawatirnya, apa yang dia khawatirkan? Kalau kuat angin nanti bisa rontok buahnya seluruhnya. Memandang buah itulah kerjanya ketika sembahyang. Kalau kita ke Makkah banyak orang yang salat macam itu. Jadi biasa orang mazhab Maliki iltifat tidak makruh. Dalam mazhab kita iltifat makruh, itu iltifat namanya. Mazhab Maliki orang biasa iltifat itu, nengok-nengok sembahyang. Dulu sahabat melakukan itu, orang-orang Ansar. Ma ra'a min thamariha thumma raja'a ila salah fa idzan huwa la yadri kam shalla. Sampai nak tahu dia berapa jumlah bilangan salatnya. Nak tahu dia berapa jumlah bilangan salat. Ya, karena tak khusyuk lagi lah. Orang sana, orang sini, mana buah lagi. Nanti kalau tiba angin nanti kuat angin, kencang angin, nanti rontok buahnya. Macam mana? Faqala laqad asabatni fi mali hadha fitnah. Aku telah ditimpa oleh hartaku ini sebagai fitnah. Hartaku ini menjadi fitnah kepadaku. Hartaku ini menjadi khawatir sehingga aku tak khusyuk lagi salat. Aku dirusak salatku oleh hartaku ini, oleh kebunku ini, oleh kurma yang masak ini. Faja'a Utsman ibn Affan. Pada waktu itu Utsman bin Affan yang sebagai khalifah. Zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah. Wa qala wa sadaqatun faj'alhu fi sabilil khair. Datanglah orang Ansar ni kepada Sayyidina Utsman. Utsman, ambillah kebunku ini, aku sedekahkan untuk perang fisabilillah. Laki-laki karena khawatir menengok buah itu ni, mana yang masak jatuh, yang masak jatuh. Khawatir kalau kencang angin semuanya rontok. Rusak salatnya. Setelah salat dia datang kepada Sayyidina Utsman, aku sedekahkan keseluruhannya ini untuk perang fisabilillah. Diambil oleh Sayyidina Utsman, kemudian bagaimana? Faba'ahu Utsman ibn Affan bi 50,000. Dibeli, dijual oleh Sayyidina Utsman ibn Affan dengan harga 50,000 dinar. Mahal ini Pak, 50,000 dinar ya. Satu dinar berapa? Dinar emas di zaman Rasulullah. 50,000. Maka dinamakanlah kebun itu dengan kebun Khamsin. Kebun Khamsin. Letaknya di Madinah. Di Madinah letaknya Khamsin. Karena dibeli dengan 50,000 dinar. Begitu para sahabat Nabi SAW ketika dilanda oleh masalah di dalam solatnya. Memang solat ni perkara yang mudah syaitan untuk memanah kita. Memang kita tidak dianjurkan untuk harus khusyuk mulai dari awal sampai akhir, tapi setidaknya adalah beberapa menit dan waktu atau saat yang di dalamnya kita khusyuk kepada Allah. Jangan kita biarkan syaitan memain-mainkan kita. Jangan kita biarkan syaitan untuk merusak. Dan bahkan ada orang yang mengatakan, saya kalau kehilangan kunci Ustaz, saya salat 2 rakaat dan saya dapat kunci itu. Niatnya apa, macam mana? Bapak salat itu memang tujuan mencari kunci atau tidak? Oh iya Ustaz, memang itu tujuan saya. Berarti salat bapak kena panah syaitan.
Tujuan sudah ingin berkawan dengan syaitan. Tak bisa dalam salat syaitan mana-mana. Bisa, kenapa tidak? Mulai dari niat saja Bapak sudah nak mencari kunci, bukan karena Allah. Orang ketika salat itu dia cukup ingat Allah. Kemudian didatangkan itu juga bagian daripada syaitan. Min sahmal iblis katanya, kan sudah disebutkan. Iblis paling senang memanah mata dan jantung orang yang sedang melaksanakan salat. Ketika dia mengundang itu ke dalamnya. Diundangnya ke dalam salat. Maka dalam satu riwayat Imam Syafi'i itu kalau ke masjid ditutup telinga oleh Imam Syafi'i. Bahkan dalam satu riwayat ada para salafus saleh ditutupnya mata. Ditutupnya mata sehingga dia seolah-olah orang yang buta datang ke masjid. Kenapa? Dia khawatir nampak sesuatu di dalam salat. Terbawa yang ia nampak ke dalam salat. Terbawa yang ia dengar ke dalam salat sehingga merusak salatnya. Makanya hadis Nabi itu SAW apa kata baginda Nabi? Man ata masjidah. Siapa yang datang ia ke masjid. Wahuwa, dan orang itu dalam keadaan suci. Maksud dalam keadaan suci di rumahnya. Di rumah dia bersuci, kemudian datang dia ke masjid tanpa pakai singgah di mana-mana. Tanpa pakai mampir di mana-mana. Nah, maka orang inilah yang disebut apa? Mendapatkan pahala umrah. Dalam satu riwayat hadis, kalau itu ibadah sunnah, hadisnya sahih. Riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kalau ibadahnya itu ibadah wajib, maka baginya mendapatkan pahala haji. Siapa yang datang ke masjid dalam keadaan bersuci, maksudnya dia bersuci di rumah, kemudian dia datang ke masjid untuk melaksanakan solat fardu, maka baginya pahala haji. Tengok dalam kitab Jami' As-Saghir fi Ahadits Basyirun Nadhir. Hadisnya sahih. Datang ke masjid dalam keadaan bersuci, berarti di rumah dia berwuduk. Di rumah dia berwuduk, di rumah dia melaksanakan suci, istinja segala macam. Datang dia ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, maka baginya pahala haji. Kalau salat sunat, baginya pahalanya umrah. Berarti kalau begitu 5 kali kita dalam sehari berangkat haji, boleh. Bisa. Subuh haji, nanti zuhur haji lagi, nanti asar haji lagi, maghrib haji lagi, isya haji lagi. 5 kali kita naik haji. Itulah yang disebut dalam kitab tasawuf, kam minal makburin, betapa banyak orang-orang yang dikuburkan. Yata'ajabuna, mereka heran. Kan ketika kita dimasukkan ke alam kubur, mulai kaki kita dimasukkan ke lahat, yatasawarun. Lahat itu disunahkan kaki terlebih dahulu, baru kepala. Kaki masuk dulu, baru bagian kepalanya. Lahat itu yang di bawah itu kaki dianjurkan terlebih dahulu, disunahkan seperti itu. Begitu dia. Jadi betapa banyak orang-orang yang dikuburkan itu, yata'ajabuna, mereka heran. Kenapa? Mereka tak pernah ke Mekah tapi pahala hajinya banyak. Haji bulan sehari itu, haji itu sebulan haji, hari itu sebulan haji. Pahala haji. Kan ketika kita mulai dimasukkan ke lahat, amal-amal di dunia ini ditengokkan. Jika khairan fa khairun, ingkana syarran fa syarrun. Jika dia orang baik ditengokkan amal kebaikan seluruhnya. Wa ingkana syarran fa syarrun, jika dia orang buruk, orang ahli maksiat, ditengokkan pula kerja maksiatnya tu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah tengokkan amal kebaikan kita besok. Amin ya rabbal alamin. Ketika ditengokkan amal kebaikan, haji sekian, haji. Hari itu haji. Pahala haji sebanyak-banyaknya. Sehingga dia heran. Dia bertanya, ya malaikat, aku ni tak pernah berangkat ke Makkah. Aku tak pernah musafir ke Makkah. Walaupun sekalipun aku tak pernah ke Makkah. Tapi kenapa ini pahala haji ku banyak? Nah, itu dia min fadli Rabbi. Itulah anugerah Tuhanmu. Karena kamu melaksanakan salat fardu selalu ke masjid. Dan engkau dalam keadaan bersuci di rumahmu. Nah, jadi jangan risau pula, oh haji gini bertambah mahal gini. Yang perlu itu pahala haji yang perlu kita dapatkan. Oh haji ke sana perlu juga Ustaz. Iya betul. Tapi kalaupun haji ke sana tak mampu kita, tapi ada peluang haji lagi yang Allah bukakan. Ini peluang haji.
ruku. Duduk di rumah, datang ke masjid, salat fardu. Salat sunat tadi tahiyatul masjid, dapat umrah. Salat fardu, dapat haji. Duduk di majlis ilmu sampai waktu syurut. Tamatan. Haji sempurna. Apa hendaknya nikmat Tuhan lagi yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, para sahabat baginda Rasulullah SAW, nikmat salat di belakang Nabi, nikmat duduk dengan Nabi, nikmat melihat wajah Nabi, ditambah dengan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat merasa rugi, merasa ditimpa musibah, merasa terfitnah disebabkan karena tidak khusyuknya dia di dalam salat. Maka oleh karena itu disedekahkan. Karena ini yang membuat fitnahku, ini yang membuat aku lalai dalam salat, aku serahkan dia kepada engkau ya Rasulullah. Aku serahkan dia kepada engkau hai Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya tak ada lagi harta, tak ada lagi yang mengganggu mereka di dalam salat. Hamba yakin kalau kita takkan bisa melakukan ini. Tak akan bisa. Ya, tak akan bisa kita mensedekahkan. Ingat ruku di dalam salat, setelah selesai salat, datang Ustaz, ruku ku fitnah ku Ustaz, aku serahkanlah untuk pesantren Ustaz. Anda kan ada cerita tu. Nak kan ada tu. Kalau kata orang cupai kuah tu kerja. Nak kan ada itu tu. Ustaz, kebun sawit kau mengganggu ambo Ustaz. Tiok semayang tarui risau ambo nengoknya, inyo kene panen lah ada orang, inyo kene ninja lah ada orang. Arogo inyo murah lah katanya. Kadang bila mahal risau ambo nyo diambil ada orang. Ini kau ambo sedekahkan, ambo wakafkan aja lah untuk operasional pesantren. Nak kan ada tu. Paik kuahnya. Kan ada. Hadza wabillahi taufiq. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Ini bom 5 atau bom 10? Buat kali orang. Coba tengok. Ada beberapa kali saya lihat itu orang mengajar salat ke masjid, sengaja dia melewati. Pernah ditanya, alasannya itu membeli video dan kayaknya memang itu terlalu cepat karena diberi kesempatan di situ aja sama kita aku seperti. Jadi dia sengaja menyalakan ini supaya nanti bisa sendiri Oh, disengajanya dia biar masbuk gitu. Jamaah Masjid Baitul Mu'tamar itu. Mana boleh kita. Bayangkan, paling afdal kata Rasulullah itu kan salat berjamaah bersama imam. Nah, bersama imam nih. Yang paling afdalnya lagi orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Makanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf tak terlambat takbiratul ihram saja. Nabi sudah takbir Allahu Akbar, dia baru masuk pintu. Saking ruginya dia nak mensedekahkan 300 ekor ontanya untuk perang fisabilillah. Kata Nabi, tidak, kata Nabi. Lau anfaqta, kalau engkau infakkan pun seluruh harta engkau, takkan bisa engkau mendapatkan pahala takbiratul ihram bersama imam. Apalagi kita sengaja, jelas-jelas rugilah kita. Doa di tasyahud akhir sunnah hukumnya kok. Oh, imamnya terlampau cepat, selagi kita masih membaca rukun dalam tasyahud akhir, tak apa-apa. Biarlah imamnya salam, kita lanjutkan. Tidak ada masalah. Ya kan rukun dalam tasyahud akhir itu kan tahiyat, syahadat, salawat kepada Nabi, salawat kepada ahli keluarga, salawat kepada Ibrahim, al-Ibrahimiyah. Salawat kepada Nabi Yuna Ibrahim itu pun ada khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang perlu 4. Kalaupun wajib 5 saja. Boleh singkat. Ditambah dengan doa 4 dalam hadis, Rabbighfir lima, Allahumma ighfir lima qaddamtu, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni zalamtu nafsi. Itu tuh kan hukumnya sunnah. Nah, jangan sampai perkara itu kita tinggalkan, kita ingin melakukannya, tapi yang afdalnya kita tinggalkan. Jadi, yang mulianya kita tinggalkan untuk mencari sesuatu yang tidak lebih mulia dibandingkan yang pertama tadi. Nah, maka oleh karena itu, rugi orangnya. Kalau dia menyengaja bahwa dirinya masbuk selalu untuk mendapatkan, untuk bisa membaca doa tasyahud
doa tasyahud akhir. Enggak, rugilah. Kalau ada itu niatnya, ya mungkin karena jahil atau tak berilmu lah mungkin itu. Ya, mesti harus kita sampaikan bagaimanapun afdalnya takbiratul ihram dengan imam itu tak tergantikan. Afdalnya. Bayangkan, itu satu riwayat hadis Abdurrahman. Ada lagi Abi Bakrah, hadis dalam Sahih Bukhari. Abi Bakrah saking enggak mau terlambatnya, enggak mau masbuknya, Abi Bakrah Nabi rukuk di rakaat yang pertama. Abi Bakrah masuk pintu masjid Nabi. Langsung Abi Bakrah takbiratul ihram, langsung Abi Bakrah rukuk dan berjalan sambil rukuk tu mencari saf. Saking tak maunya masbuk. Berjalan ha. Tabayang tawak ni macam mana orang berjalan sambil rukuk. Bakrah. Tapi Nabi tahu. Ditegur oleh Rasulullah. Kenapa kata begini Nabi SAW? Aku tak ingin masbuk ya Rasulullah. Aku tak ingin masbuk lebih cepat datang. Ya, tapi banyak yang aku lakukan ya Rasulullah. Kata Nabi itulah dia. Di mana engkau dapat imam, maka ikutilah dan sempurnakanlah. Sempurnakan setelah itu tambah satu rakaat. Jangan seperti itu. Jangan rukuk kemudian berjalan. Mak kalau itu boleh, beradurat du kepala. Karena kini umumnya banyak masbuk. Dari situ mulai lu rukuk berjalan segeser. Dari situ mulai beradu-radu kepala gitu. Jadi enggak. Pas alasan kalau ingin karena imamnya terlampau cepat tasyahud akhirnya, dia tak sempat membaca doa tasyahud akhir, maka dia sengaja untuk masbuk, rugi orang ini. Bagaimanapun tetap mulia adalah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, ada tandingannya itu takbiratul ihram bersama imam itu. Bersama-sama dalam takbir. Sayyidina Abu Talhah tadi itu kalau dalam perang suara dia yang paling terdengar oleh Rasulullah. Kalau dalam perang suara dia yang terdengar oleh Rasulullah. Maka Nabi katakan suaranya Abu Talhah itu lebih baik daripada 1000 suara orang lain. 1000 orang bercakap lebih bagus suaranya Abu Talhah. Itu Nabi SAW. Karena dia ramai dia kalau perang. Perang tu ramai. Kalau kita kan yang ramai itu kan ketika jadi supporter bola kan. Wah, nak gol bola banyak. Kalau Sayyidina Abu Talhah enggak, dalam perang dia ramai. Fulan bunuh sianu, itu sianu lari sana. Nah, gitu deh. Suara itu sampai sering ke Rasulullah. Maka Nabi katakan 1000 suara manusia itu jauh lebih baik suaranya Abu Talhah. Jadi rugi orangnya kalau menyengaja masbuk, sedangkan yang ia tinggalkan itu adalah takbiratul ihram dengan imam. Itu harus ditunjuk ajari juga itu. Atau jangan-jangan ada pula ustaz yang mengajarinya ancak masbuk pak lagi kan nak. Malam tadi itu ada orang katanya kalau terkentut tu keluar najis kecilnya loh. Makanya siap terkentut tu wajib cebok istinja katanya. Sekali ke bulu baru pak. Ini karena kehati-hatian atau apa? Kalau karena kehati-hatian boleh. Enggak, itu baru-baru ini ada temuan orang di Eropa. Ini temuan orang di Eropa. Lalu diadu dengan nas hadis. Kan tidak aja. Jadi setiap kentut itu di angin itu mengandung najis katanya. Di angin mengandung najis. Menceret apa mungkin kata Mbak. Masalahnya bapak tu agak memaksakan diri dia. Malam tadi ada tabligh akbar kami malam tadi. Jadi agak memaksakan diri. Jadi mesti harus setiap terkentut harus cebok dulu kata dia. Tak boleh langsung berwuduk kata dia. Karena di angin itu ada najis katanya. Jadi angin itu ada najis. Dari mana Bapak? Mana hadisnya kata saya? Mana ayatnya? Coba jelaskan kata saya. Enggak, itu temuan orang Eropa. Kalau temuan orang Eropa pula Pak buat kami itu payah kata. Jadi itu. Ya kalau mencret iyalah. Nah, ada dalam riwayat disebutkan. Untuk ihtiyat betul ada qaul dalam mazhab kita Syafi'i. Ihtiyatan untuk kehati-hatian. Jangan-jangan yang terkentut tadi itu berisi. Tanda berisi nyoba baun, nyoba bunyi. Tengok celana basah, itu iyalah tu. Tapi kalau cik keluar angin aja, enggak kena harus cebok pula. Itunya salah satu syariat itu. Syariat itu tak mesti masuk akal tapi wajib diimani. Perkara kentut itulah contoh. Yang keluar adalah dipinggul tapi yang dibasuh
muka. Yakin, wajib yakin. Masuk akal, nak masuk akal. Tapi itulah syariat. Nah, itu syariat. Syariat itu yajibun bil iman. Wajib kita imani walaupun dia tidak masuk akal. Ada pertanyaan lain? Nah, ada. Jadi itu perlu kita diskusikan itu, Pak Tengku, karena ya khawatir kita lama-lama dalam pemahaman seperti itu kan berbahaya. Nah, cuman beradu hujah dengan orang jahil itu yang susah. Nah, kalau jahilnya itu yang payahin. Ya, karena terlambat terus tiap salat masbuk, tiap salat masbuk, tiap salat masbuk, payah juga ini. Padahal Nabi mengatakan lebih afdal itu adalah bersama imam mulai dari takbir sampai salam. Enggak Nabi Bakrah merangkak itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf membeli itu dengan 300 ekor onta. 300 ekor unta 70 juta. Ya kali 300 lumayan duitnya itu. Nah, enggak bisa. Begitulah mulianya salat bersama imam. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.